Kerajinan tangan dari batok kelapa memang agak sulit untuk dibuat. Biasanya, batok kelapa juga dianggap sebagai limbah rumah tangga. Namun, di tangan para pengrajin batok kelapa bisa menjadi barang yang bernilai jual tinggi. Pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi Desa Santan yang ada di Bantul, Yogyakarta. Dan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai salah satu seni kerajinan tangan dari batok kelapa. Mungkin orang awam melihat batok kelapa adalah limbah. Namun di pengrajin yang kreatif ini, beliau menciptakan limbah batok kelapa menjadi sesuatu kerajinan bernilai daya jual tinggi. Saya Putri Juniawan bersama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menyaksikan. Berawal dari keinginannya yang begitu besar menjadikan desa yang terpencilnya agar bisa maju, Bapak Nur Taufik pun mulai mengembangkan sentra kerajinan tangan batok kelapanya yang didirikan sejak tahun 1992 dengan nama Cumplung Aji Craft. Setelah mengetahui batok kelapa bisa dimanfaatkan dan memiliki daya jual yang tinggi serta diminati masyarakat lokal maupun mancanegara, Bapak Nur Taufik pun mengembangkan tingkat kreativitasnya melalui variasi bentuk ciptaannya yang semakin beragam. Selain beberapa jenis kerajinan berbahan dasar batok kelapa yang beliau buat, Bapak Nur Taufik pun memberikan kebebasan kepada pelanggannya untuk memesan kerajinan batok kelapa dengan berbagai bentuk dan pola. Kendalanya hanya di ukuran, karena batok kelapa yang memang berasal dari buah kelapa pada dasarnya tidak memiliki ukuran yang sama. Untuk itu, ada beberapa jenis kerajinan yang memang memiliki ukuran yang berbeda. Berbagai jenis kerajinan tangan batok kelapa yang beliau buat, mulai dari tempat sabun, sumpit makan, mangkok, celengan, pajangan, tempat tisu, berbagai souvenir pernikahan, dan pajangan-pajangan unik yang menarik. Kalau usaha ini, kenapa kok saya memilih bahan baku kerajinan batok kelapa? Karena awal kita merintis banyak sekali limbah batok kelapa, khususnya di kampung saya ini, dan kebetulan kok kampung saya ini juga namanya Kampung Santan. Saat itu memang banyak sekali kelapa yang berjatuhan. Kalau di sini kan namanya Cumplung, akhirnya sebagai brand usaha saya Cumplung Aji. Dan saya kenapa memilih itu ya karena kan khususnya di Jogja sendiri banyak sekali kreasi macam-macam kerajinan dan bermaterial alam, dan akhirnya saya fokus ke batok kelapa karena banyak tersedia di sekitar kita. Awal kita memang sering sekali jalan-jalan di Malioboro, banyak di kaki lima, banyak kerajinan. Dan di situ timbul ide pertama kali. Di sana dulu waktu awal saya melihat-lihat di sekitaran Malioboro itu menggunakan limbah kayu, limbah kulit. Dan akhirnya saya timbul ide dengan batok kelapa, kita kreasi berbagai macam kerajinan, dan ternyata batok itu bisa diwujudkan berbagai macam kerajinan. Dan yang paling banyak saat ini kita kerjakan adalah alat-alat rumah tangga, termasuk ada mangkok, ada cangkir, ada sendok. Pokoknya seputar alat. Saya memang milih bahan baku dari batok kelapa ini pertama, batok kelapa itu tersedia banyak sekali khususnya di Indonesia karena pulau kita adalah pulau kelapa. Jadi kita memang sebisa mungkin menyediakan bahan baku kan yang kontinu, yang selalu ada. Makanya saya melirik dan melihat batok kelapa adalah tujuan utama dari bahan baku yang kita bikin. Sebetulnya kalau dalam usaha kerajinan batok kelapa ini alat bukan alasan utama sebetulnya, karena memang kreativitas yang kita utamakan. Awal kita merintis usaha ini tanpa menggunakan alat yang berbentuk mesin, semua manual.
Dan saat itu kita menghaluskan, mengamplas itu kebanyakan menggunakan tenaga orang. Dan kita memang saat itu dan sampai sekarang pun kita memang memaksimalkan sebanyak mungkin untuk menyedot tenaga kerja. Untuk bahan baku kita sekarang tidak kesulitan karena adanya IT, ada internet. Kita sekarang ada link hubungan seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk orderan sekupnya untuk lokal, kita udah ketersediaan udah cukup untuk wilayah kita sendiri. Khususnya di Jogja sini kan sekarang banyak para penjual daging kelapa yang biasa mereka suplai untuk makanan-makanan Padang, gudeg Jogja itu kan menggunakan bahan baku batok. Akhirnya kita kerjasama dengan mereka. Dan untuk memenuhi untuk ekspor kita ambil dari luar Jawa juga. Jadi kita tidak akan kesulitan sebetulnya untuk bahan baku. Untuk para yang ingin menjadi usaha, sebetulnya kuncinya cuma ada 3+1 kalau bagi saya, yaitu sabar, telaten, ulet, dan yang terakhir adalah tahan banting. Itu adalah kunci untuk usaha. Kita tempatkan dimanapun untuk usaha itu kayaknya itu sebagai kunci sukses. Karena terus terang awal saya merintis usaha ini banyak orang mencemooh, mencibir. Jadi tidak menganggap apa toh usaha saya ini, apakah akan menjanjikan di nantinya. Tapi setelah kita tekuni akhirnya alhamdulillah kita bersyukur bisa memenuhi kebutuhan saya maupun di lingkungan saya. Jadi saya sangat yakin usaha ini adalah usaha yang menjanjikan. Setelah 23 tahun Bapak Nur Taufik menjalani usaha industri kreatif rumahan ini, kini beliau bisa memajukan desanya yang terpencil dan tentunya lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat mancanegara. Beliau pun sudah mengekspor kerajinan tangan berbahan dasar batok kelapa ini ke Jepang, Australia, Hawaii, dan negara-negara di benua Eropa seperti Perancis, Spanyol, dan negara-negara besar lainnya. Workshopnya terletak di Desa Santan, Guosari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta. Buka setiap hari Senin sampai Jumat. Sedangkan proses pengerjaan setiap karya dari seni kerajinan tangan batok kelapa ini memerlukan waktu-waktu yang berbeda, tergantung dari jenis karya seni yang ingin dibuat. Alat-alat yang digunakan dalam seni kerajinan tangan batok kelapa ini adalah pensil untuk membuat pola, mesin gerindra, amplas, dan lem. Cara membuat seni kerajinan tangan batok kelapa ini yaitu: pertama, dari batok kelapa yang masih utuh kemudian dibuat pola menggunakan pensil sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, dipotong menggunakan alat sesuai pola. Dan masuk ke tahap pengamplasan. Untuk tahap ini, agar hasil lebih maksimal, dilakukan secara berulang. Kemudian, proses terakhir adalah finishing, menggunakan mesin poles yang di bagian ujungnya memakai bahan jeans bekas.
apa ya, orang ingin berusaha di bidang ini, sebetulnya waktu itu tidak apa ya, ada batasannya. Kalau orang punya basic keterampilan itu akan sangat cepat untuk menekuni di usaha ini, karena kerajinan batok kelapa ini sangat simpel, sangat mudah dikerjakan, siapapun bisa. Yang jelas adalah keberanian, karena selama ini kan kita menggunakan semua alat menggunakan mesin. Jadi kalau orang pegang mesinnya bisa dan mau dan tidak takut, itu akan segera bisa. Itu sebagai ambil contoh, 3 hari seminggu itu pun sudah bisa. Tapi untuk layak kualitas bisa kita pasarkan, istilahnya ekspor, itu karena kita keterbiasaan produksi. Jadi untuk batasan berapa lama kita harus belajar itu tergantung dari perseorangannya. Kalau memang punya basic kerajinan akan cepat menyerap untuk bisa berproduksi itu. Kalau untuk karyawan sebetulnya kita sekarang tidak punya karyawan yang terikat. Jadi kita memang membuat sistem, awal kita merintis usaha ini kita merekrut sebanyak sekitar 35 orang anak muda saat itu, dan akhirnya lambat laun dan akhirnya sekarang sudah tercipta menjadi sentra dan menjadi home industry. Dan teman-teman itu sebagai partner dan juga sebagai karyawan. Jadi mereka istilahnya kita agak sedikit kita lepas karena bisa untuk mandiri mereka. Dan itu pun mereka kalau punya kerjaan sebagian besar dari ngesup kerja di kerjaan saya. Jadi kalau di total sekarang di sekitar kampung kita ini sekitar ada 50-an sampai 60-an orang untuk ikut di bidang ini. Kalau modal, kita berbicara masalah modal, orang akan takut kalau mau mendirikan usaha kok harus punya modal dulu. Tapi kalau saya sendiri malah tidak memikirkan modal saat kita merintis usaha ini. Kita yang terpenting adalah modal tekad. Tekad kita harus bulat, harus jadi. Jadi yang paling utama adalah kemauan dulu, karena terus terang usaha ini adalah memanfaatkan limbah di sekitar kita, jadi kan meminimkan kos produksi. Jadi kalau diistilahkan modal saat pertama kita merintis, kalau dinominalkan mungkin banyak sekali, Rp12.500 di tahun itu untuk beli alat. Waktu itu kita paling beli gerinda tangan saat itu. Dan waktu itu kita alat potongnya karena masih manual, itu beli alatnya paling cuma Rp12.500 juga itu untuk beli alat manual. Jadi kalau diistilahkan berapa modalnya ya segitu. Tapi dengan perputarannya waktu sekarang ya alhamdulillah semua serba mesin. Itu hasil dari kita sedikit menabung itu. Harga jual memang ini adalah saya sangat bersyukur. Karena pangsa pasar kita adalah pangsa luar negeri, jadi mereka lihat barang itu tidak dari cuma tempurung, tapi mereka menghargai karya seni. Jadi contohnya waktu kita memasarkan alat musik seperti ini, awal kita ekspor ke Hawaii, ke Kanada, itu kan modalnya saat itu cuma Rp2.500, kita jualnya Rp15.000. Jadi kalau diambil untung, berapa untungnya? Nah itulah. Jadi saya sangat merasakan begitu banyaknya keuntungan, begitu banyaknya bahan baku yang tersedia, mudahnya dalam pengerjaan. Jadi sampai saat ini kita sangat-sangat kayaknya dimanjakan di pasar luar negeri. Usaha kita ini dibilang orang adalah usaha yang tidak pernah sepi order. Karena saat ini memang kita punya schedule padat jadwal untuk orderan, baik di luar maupun di dalam negeri. Jadi kalau diistilahkan, dinominalkan berapa keuntungan, ambil contoh aja, kalau kita mendapatkan order ini, order cangkir, ini kita per minggunya harus minimal 500 piece sampai 1000 itu untuk lokal. Dan ini kan modalnya sangat-sangat minim sekali sebetulnya. Kita jualnya satu ini 8.000 dari modal sekitar paling sekitar maksimal lah 3.000-an lah. Jadi kan punya keuntungan berapa tadi? 5.000-an ya. 5.000 itu udah bersih. Itu tinggal kita ngalikan berapa jumlah penjualan. Itu ambil contoh baru satu produk. Belum lagi banyak sekali karena kita kan
saat ini membuat produk alat-alat rumah tangga. Itu satu paket biasanya. Kalau ini 1.000 ya nanti sendoknya juga 1.000. Jadi kan mengikuti jumlah. Itu ambil contoh kecil. Tapi kalau untuk ekspor ini kan kita saat ini memang dibilang kewalahan. Karena kalau ekspor itu hitungannya kontainer bukan bijian lagi. Jadi satu kontainer nanti ukurannya 20 feet atau 40 feet. Kemarin kita ditantang pihak buyer dan itu memang tantangan bagi kami dan PR bagi kami untuk kedepannya. Itu pihak buyer Perancis itu mereka menyediakan kontainer minimal itu 1 bulan sekali. Dan isinya juga yang kecil-kecil ini bisa dihitung sendiri nanti. Contohnya lagi ini, yang paling kita sangat kewalahan kan sumpit ini. Ini kita mau dikontrak sama Korea itu per bulannya 1 kontainer. Kalau 1 kontainer isinya kecil-kecil ini bisa dihitung sendiri berapa juta piece nanti. Dan kita jualnya satu pasang ini Rp4.000. Dan ini modalnya sangat-sangat murah sekali karena kan ini dari bahan baku yang rencananya mau dibakar, kita ambil dulu kita bikin ini. Jadi kayu bakar kita bikin malah jadi produk yang sangat-sangat menguntungkan dan ini prospek sekali karena Korea, Jepang sangat suka dengan ini. Jadi ya, untuk nominal kita ratusan juta. Iya ratusan, iya bisa lah, bisa. Ya. Kalau saat ini kita untuk penjualan dimanjakan sekali dengan adanya IT. Apalagi kita sekarang sudah disupport dari pemerintah punya hotspot sendiri yang free begitu gratis itu kita bisa mempromosikan. Jadi tamu-tamu para pembeli maupun reseller itu pada datang ke sini. Jadi untuk masalah pemasaran kita sudah sangat-sangat dibantu dengan adanya IT saat ini. Sosial media ya. Untuk pemirsa, untuk memotivasi teman-teman yang berada di rumah dimanapun berada, jangan pernah meremehkan sesuatu yang sebelumnya tidak berharga. Karena awal saya merintis usaha adalah melihat dari sampah. Seonggok sampah dulu banyak sekali berserakan tempurung kelapa yang biasa cuma untuk bakar sate, bakar-bakaran. Ternyata setelah kita manfaatkan, kita jadikan karya, akan sangat bermanfaat dan sangat menguntungkan. Ini kalau saya lihat bukan tempurung tapi adalah emas karena harganya akan melebihi emas. Jadi memotivasi ini adalah yang karya seni yang sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat menguntungkan. Berawal dari limbah batok kelapa, Bapak Nur Taufik membuktikan bahwa dengan modal yang kuat dan sedikit kekreativitasan bisa menghasilkan omset per bulannya hingga ratusan juta rupiah. Bagaimana? Apakah cerita ini menginspirasi Anda di rumah? Saya Putri Juniawan bersama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.